Salam, selamat pagi saudara-saudaraku di mana saja Anda berada. Harapan dan doaku, moga saudara sekalian dalam keadaan sehat, dilindungi, diberkati, dan disertai oleh Tuhan. Pada pagi ini, saya akan mengungsikan sebuah renungan firman Tuhan, yaitu iman yang teguh. Dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga, Rasul Paulus mengingatkan, dia katakan begini, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Pada ketika itu orang-orang Kristen mengalami kesusahan yang amat berat karena mereka sedang mengalami penganiayaan. Pada saat mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka dikejar-kejar, mereka ditangkap, bahkan ada di antara mereka yang dibunuh karena percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah kesusahan yang dialami oleh mereka pada ketika itu. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Kesusahan itu telah ditentukan mereka hadapi. Nah, saudara-saudaraku, pada saat-saat seperti sekarang ini, kita tidak mengalami penganiayaan seperti yang dialami oleh para rasul dan orang-orang Kristen pada zaman Rasul Paulus. Tetapi kita mengalami kesusahan. Kesusahan apa yang kita alami? Kesusahan kita menghadapi pandemi COVID-19. Bukan hanya di dalam negara ini, tetapi juga di negara-negara lain juga mengalami pandemi COVID ini. Bukan hanya dihadapi oleh orang-orang Kristen, tetapi juga dialami oleh semua orang di seluruh dunia. Nah, saudaraku, persoalannya ialah bagaimana supaya kita tetap teguh menghadapi semua kesusahan ini. Bagaimana supaya kita teguh dalam iman. Yang pertama ialah kita harus semakin berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita semakin berakar dalam, kita tidak boleh berpindah-pindah iman. Sekali kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita harus sampai selama-lamanya beriman kepada Tuhan Yesus. Jangan pindah-pindah iman, jangan pindah-pindah keyakinan. Sekali kita beriman sampai selama-lamanya. Dan kita harus memperdalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Kalau sebatang pokok itu mempunyai akar yang dalam, pokok itu akan semakin kuat. Semakin dalam akar suatu pohon, maka semakin kuatlah ia tertanam di tanah. Demikian juga dengan iman kita, semakin kita berakar dalam Kristus, maka kita akan semakin kuat dan teguh di dalam Dia. Apapun ancaman, apapun badai yang akan menimpa kita, kita tidak akan berganjak sedikit pun. Yang kedua, bagaimana supaya iman kita tetap kuat dan teguh dalam Kristus, yaitu kita harus semakin matang dan dewasa di dalam iman. Kita tidak ada jalan lain. Kita harus semakin dewasa sesuai dengan berjalannya waktu. Semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin dewasa. Bagaimana supaya semakin dewasa? Kita harus setia belajar firman Tuhan. Kita harus terbuka kepada firman Tuhan. Kita harus belajar firman Tuhan dengan tekun, dengan rajin, setiap hari, setiap masa. Dan waktu kita belajar firman Tuhan, kita harus belajar dari sumber-sumber yang benar. Kita harus belajar daripada guru-guru di sekolah Alkitab. Kita harus belajar daripada paste-paste atau pendeta-pendeta yang telah menekuni belajar firman Tuhan atau Alkitab.
Jangan tanya orang-orang yang tidak tahu Alkitab. Jangan tanya orang-orang yang sama-sama tidak tahu. Yesus bilang, kalau orang buta menuntun orang buta, kedua-duanya akan jatuh. Harusnya orang celik, orang yang tahu kebenaran, merekalah yang menuntun mereka yang tidak tahu kebenaran. Saudara-saudaraku, kita harus mengerti ini. Semakin kita banyak tahu kebenaran firman Tuhan, kita akan menjadi semakin matang di dalam kerohanian kita. Dan kita harus belajar untuk terbuka kepada pekerjaan Tuhan. Dan kita harus terbuka juga ditegur oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Dia yang Maha Kuasa. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita tidak ada jalan lain untuk teguh selain daripada berakar dan matang. Pandanglah semua yang kita lalui pada masa ini sebagai suatu proses kematangan kita. Semakin kita berakar, kita akan semakin teguh. Semakin kita matang, semakin kita kuat. Tidak mudah patah, tidak mudah layu, dan tidak mudah mati. Mari berdoa. Bapa di sorga, Tuhan yang menumbuhkan iman kami, yang kami kenal dalam nama Yesus, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami supaya kami kuat dan teguh dalam iman kami apapun keadaan yang kami lalui. Hamba-Mu berdoa bagi semua yang mendengarkan audio ini supaya tetap kuat dan teguh dalam iman apapun tantangan dan cabaran yang berlaku. Kalau ada di antara mereka yang tertekan karena kekurangan keuangan, ada di antara mereka yang sakit, ada di antara mereka yang kehilangan pekerjaan, ada masalah-masalah yang mereka hadapi, Tuhan kuatkan dan teguhkanlah iman mereka, supaya mereka tidak berputus asa menghadapi semua yang mereka lalui, tapi semakin hari semakin kuat dan teguh dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena Engkau mendengar doa kami. Amin.